podcast Cuan ala Gen Z. Di sini aku Dani dan juga teman aku Zafar. Sebagai host podcast kali ini bakal nemenin kalian selama 20 menit ke depan dengan judul podcast kita kali ini adalah salah kelola manajemen modal kerja bikin umur bisnis lebih pendek daripada pacaran Gen Z. Benar gak sih? Benar tuh. Nah, sesuai judul kita, topik kita kali ini adalah manajemen modal kerja. Jadi ibaratnya nih, kalau misal kalian udah pinter-pinter mengelola modal kerja itu ibaratnya kayak kalian punya traktor tapi nggak kalian isi solar, bener nggak? Benar dong. Karena kayak misalnya kalian jalanin tapi mogok dong dengan jalan. Jadi penting banget nih buat kita bahas modal kerja. Tentu aja kita di sini nggak sendirian, ada narasumber kece kita. Ada Bagus dan ada Daklea. Boleh dong kita undang masuk narasumber kece kita. Hai. Aduh, makasih banget ya udah nyempetin datang ke podcast kita. Boleh dong, mungkin kita kenalan dulu ya narasumber kece kita dan insightful ini. Oke, halo teman-teman. Aku Kak Chandra, aku adalah salah satu pemilik UMKM makanan di Bogor. Oke, halo semuanya, aku Bagus Apriano, salah satu praktisi ekonomi. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih teman-teman? Kita bakal bahas manajemen modal kerja ya. Jadi ibaratnya nih, kayak kalian tuh punya traktor tapi misal nggak kalian isi solar, jadi ya percuma bisnis kalian bakal berhenti di tengah gitu kan. Jadi penting banget buat manajemen modal kerja itu sendiri. Itu aku setuju banget tau. Jadi bisnis yang kehabisan modal itu beneran kayak traktor yang mogok. Jadi bener-bener bisa berhenti di tengah jalan gitu aja. Serem banget gak sih? Nah, Ya. makanya aku hari itu antusias banget buat sharing sama teman-teman gimana sih cara ngelola modal kerja itu supaya lebih baik, supaya usaha kita itu tetap berjalan dan menghasilkan. Wah, penting banget ya guys berarti modal kerja. Yuk kita langsung simak pembahasan podcast kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut, kita breakdown dulu nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Menurut kalian sebenarnya modal kerja itu apa sih? Oke, jadi ini pertanyaan sebenarnya penting banget ya buat pengertian kita di awal. Jadi kalau dari aku sendiri, modal kerja itu intinya adalah dana yang dipakai untuk operasional sehari-hari. Jadi bukan modal yang digunakan pas awal doang, tapi dipakai terus-menerus buat beli bahan baku, buat gaji karyawan, ongkir, listrik, dan lain-lain. Betul, dan tadi ya seperti disinggung sama Kak Lea, jadi menurut kerja itu gak hanya di awal, tapi untuk kedepannya seperti apa sih bisnis kita. Ibaratnya kita misalnya mau bikin usaha bisnis kopi nih, kita juga perlu pikir kan gimana cara beli biji kopinya, produksinya, juga nanti ke penjualannya. Itu juga dipikirin. Oh, berarti penting banget ya teman-teman buat manajemen modal kerja sendiri. Aku kayak ibaratnya berarti sebagai nyawa atau bisnis dari Wah, berarti penting banget ya manajemen modal kerja itu karena ibaratnya kayak nyawa atau jantung dari bisnis kita nih. Aku penasaran deh, gimana sih skema modal kerja sendiri itu? Oke, jadi untuk skemanya itu sebetulnya simple, sederhana, tapi ini merupakan hal yang penting karena kalau misal ada salah satu bagian yang macet, nah kita bisa berpengaruh di situ. Jadi untuk skemanya itu kita bisa mulai dari kas dulu. Jadi kas, uang kita mau digunakan untuk apa? Contoh, saya punya bisnis kopi, minuman kopi. Saya akan beli tuh biji-biji kopi yang memiliki kualitas. Kemudian dana itu juga kita alokasikan untuk biaya produksinya, biaya produksi kopi menjadi minuman kopi, dan nanti produk itu kita akan jual kan ke konsumen. Nah, nanti kita dapat penerimaan tuh, bisa dari kas secara langsung atau kita berikan jangka waktu tertentu yang namanya piutang, tapi nanti juga piutang akan kembali lagi ke kas. Nah, kas itu nanti juga akan kita belikan untuk pembelian bahan-bahan produksi. Jadi akan muter terus. Nah, indikatornya kalau misal perputaran uang itu semakin cepat, maka bisnis kita itu semakin sehat, semakin berkembang. Tapi kalau sebaliknya ya kemungkinan bakal gulung tikar gitu.
Terus nih biasanya modal kerja itu bagi dalam dua jenis. Yang pertama itu ada yang sifatnya tetap kayak untuk alat produksi, dan yang kedua itu yang berputar cepat kayak untuk stok bahan baku. Jadi penting banget buat pelaku usaha ini untuk memisahin nih mana dana yang harus stabil, mana dana yang perputarannya lebih cepat supaya bisa menghasilkan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, Anda pengertian skema bagaimana modal bisnis. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana pengertian serta skema bagaimana modal berjalan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan yang berhubungan sama topik kita hari ini. Jadi Bagus sama Cleo ini benar gak sih yang dibilang orang-orang kalau misalkan bisnis sekarang tuh banyak yang cepat tutup kayak pacaran gadget? Oke. Kita udah mulai masuk ke ini ya, kondisi gadget sekarang ya. Oke, mungkin dari siapa dulu, Mas? Boleh dari kakaknya dulu kali ya. Ya, jadi sebenarnya bahkan menurut data nih 60% usaha itu banyak tutup di 2 tahun pertama. Jadi hitungannya bahkan lebih cepat ya dari pacaran. Siap banget. Oke, dan apa namanya, bahkan nggak sampai segitu lah, bahkan ada yang hanya 6 bulan, 8 bulan udah tutup. Ya, sama kan kayak pacaran gak enak sih kan, mereka awal-awal pasti bikin story bareng-bareng, yang manis-manis lah di depannya, tapi ketika ada konflik, ketika ada masalah, nah itu mereka belum bisa menangani hal itu. Sama kayak usaha bisnis juga. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, sebetulnya itu ada beberapa hal yang membuat bisnis itu kenapa kayak hubungan pacaran gadget zaman sekarang yang hanya bertahan sebentar nih. Contohnya tuh kayak ada stok menumpuk tapi penjualannya nggak cepat gitu, jadi stoknya banyak menumpuk, itu juga bisa berpengaruh. Terus kayak misal dia hanya mengikuti tren yang hanya hype di masa-masa ini tapi nggak bisa hype di masa-masa yang akan datang, itu juga bakal membuat bisnis itu jadi terpuruk ke depannya. Jadi kuncinya tuh nggak hanya di awal, tapi gimana cara kita bisa menangani masalah atau kondisi-kondisi yang krusial di masa-masa yang akan datang. Itu adalah kunci untuk membangun bisnis supaya lebih berkelanjutan. Tadi sebenarnya udah agak di-spill ya sama Kak Bagus nih terkait kesalahan atau kefatalan ketika mengelola modal kerja. Aku tanya dulu nih ke Kak Cleo, kira-kira ada nggak sih kesalahan atau kefatalan ketika Kakak yang menjalankan UMKM-nya gitu? Ada dong. Jadi aku dulu tuh korban overstocking. Jadi aku beli bahan baku tuh banyak, aku simpen di gudang, tapi ujung-ujungnya kadaluarsa. Nah yang harusnya aku olah buat penjualan ke pelanggan malah jadi makanan tikus deh, Wil. Sayang banget gak sih? Iya, sayang banget. Jadi Kak Bagus sendiri ada nggak selama menjalankan kayak pengawasan kawan-kawan gitu? Yang paling sering itu berkaitan sama pembayaran. Jadi banyak yang tidak bisa membedakan bisnis dengan urusan yang lain gitu. Jadi misal ada teman dekatnya yang entah itu dia pembayaran yang nggak secara langsung nanti. Nah si pemilik ini tuh kan kayak ngerasa gimana ya, orang kerabat sendiri, saudara sendiri, masa mau tega sih ditagih. Padahal kalau dalam bisnis kita nggak boleh kayak gitu, harus profesional. Itu yang paling sering sih. Benar-benar. Ada lagi nggak kira-kira kesalahan fatal lainnya? Kalau kesalahan fatal mungkin selain pembayaran yang seperti itu, belum bisa memanajemen keuangan. Jadi belum bisa misahin antara pembiayaan untuk bisnis sama untuk keluarga misalnya, atau untuk kesenangan pribadi misalnya. Jadi masih tercampur tuh keuangannya. Jadi misal uang yang harusnya ini untuk beli bahan baku tapi dipakai dulu misal untuk beli kebutuhan keluarga, atau mungkin beli untuk healing dulu. Nah itu nggak boleh sebetulnya, harus dipisahin gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira menurut kalian kunci utama dalam mengelola modal kerja tuh apa sih? Jadi nih
itu bisa melaju mulus nih kayak jalan yang baru di aspal, manajemen modal kerja itu wajib dikelola dengan cermat. Kuncinya tuh ada beberapa. Yang pertama itu kelola arus kas. Kita harus tahu kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Jangan sampai bisa pasak daripada tiang. Lalu yang kedua itu kontrol persediaan. Stok yang terlalu banyak bisa bikin uang kita tuh menumpuk, sedangkan stok yang terlalu sedikit itu bisa bikin kehabisan stok di saat permintaan lagi naik. Jadi semuanya itu harus pas. Ya, kalau dari aku mungkin tadi masih menotis yang pembayaran ya. Jadi kalau misal kita ada suatu penjualan yang itu pembayarannya nggak sekarang, misal 2 minggu atau 3 minggu ke depan, itu pastikan ada surat keterangannya bahwa si pembeli ini bakal bayar di tempo tertentu. Jadi ada hitam di atas putih. Itu bisa memperkuat posisi kita gitu. Jangan sampai si pembeli ini kabur setelah dia berjanji untuk membayar, atau mungkin nggak mampu membayar di tempo yang akan dia bayar itu harus jelas tuh. Jadi kita juga harus tegas dalam memberikan apa ya namanya fasilitas kepada pembeli kita berupa piutang itu. Wah, ini menarik banget ya. Apalagi di sana kalian ini analoginya biar jalan mulus kayak di aspal, itu berarti modal kerja itu penting banget ya teman-teman. Aku sih sebenarnya penasaran aja nih, gimana sih cara investor kita tuh bisa narik investor supaya invest ke bisnis kita, apalagi untuk jangka panjang ya. Oke, sebetulnya ada beberapa cara supaya investor itu bisa istilahnya apa ya, nginjek rem ya di bisnis kita. Jadi yang pertama tentu kita harus memberikan transparansi dari bisnis kita. Jadi kalau misal ada pengeluaran, ada profit, ada penerimaan, itu kita harus transparansikan kepada investor supaya dia juga tahu perkembangan bisnis kita seperti apa sih, dan kira-kira tantangan terbesarnya itu apa, kemudian peluang untuk kedepannya itu seperti apa. Itu juga harus kita berikan kepada investor kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus tunjukkan bahwa bisnis kita ini memiliki visi jangka panjang. Jadi nggak hanya di momen-momen atau di waktu-waktu tertentu, tapi bisa berkelanjutan untuk masa-masa yang akan datang. Itu bisa menarik investor untuk tetap nginjak rem di bisnis kita. Kemudian kita juga bisa melakukan hubungan yang harmonis kepada investor kita. Misalnya setiap 3 bulan sekali kita undang tuh investor untuk datang ke bisnis kita, ya silaturahmi lah, sekalian juga kita nunjukin progres dari bulan pertama hingga bulan ketiga itu seperti apa sih. Itu juga bisa apa ya, memberikan nilai sosial yang lebih untuk investor kita. Kemudian mungkin yang terakhir, kita berikan atau kita tawarkan struktur investasi yang menguntungkan. Jadi selain memiliki potensi atau peluang, kita juga bisa memberikan kira-kira dana dari investor ini tuh digunakan untuk apa sih, kira-kira keuntungannya tuh bakal tinggi atau enggak sih. Itu juga kita bisa paparkan tuh kepada investor seperti itu kan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, kalian ada tips gak sih atau saran-saran itu biar supaya gimana cara untuk modal kerja biar modal kerja itu tetap jalan dan profit, biar bisnis tetap jalan profit. Ada nggak? Nah, pertanyaannya pas banget ya buat menutup obrolan kita hari ini. Kalau dari aku pribadi, cara mengelola modal kerja biar bisnis tetap jalan dan untung itu kuncinya ada di disiplin. Mulai dari catat arus kas dengan rapi, misalnya uang pribadi dan uang usaha, sampai punya dana cadangan buat jaga-jaga kalau ada pengeluaran tidak terduga. Selain itu, kita juga harus pintar ngatur tempo. Misalnya kalau bisa dapetin bahan baku dengan pembayaran mundur tapi jual ke pelanggan dengan sistem bayar di muka, itu bakal bantu banget jaga cash flow tetap stabil. Intinya jangan cuma mikirin untung besar, tapi pastiin aliran dana bisnis kita tetap sehat biar bisa tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Oke banget ya jawaban dari kakak tadi berhubungan ya sama sebelumnya apa terkait kesalahan atau kekotoran yang sering dihadapi bisnis atau rekan saat ini ya. Berarti mereka tuh belum memisahkan dana pribadi dan juga dana bisnisnya ya. Jadi ini penting banget ya teman-teman. Karena ini udah terakhir seru banget gak sih obrolan kita hari ini. Mungkin
atau sedikit rangkum nih apa aja sih yang kita dapat dari narasumber kece kita itu kita bisa lebih paham terkait definisi dari modal kerja, terus skemanya gimana, terus kita cara gimana sih menarik investor ya ke bisnis kita gitu ya. Nah, special thanks juga untuk narasumber kita karena udah menemani jalannya podcast kita hari ini. Buat kalian pendengar yang belum lintas usaha, jangan menyerah, dan yang lagi ada usaha itu semoga tetap lancar, nggak mogok kayak traktor yang motor nih. Oke. Jadi itu dia ya teman-teman. See you di podcast selanjutnya. Oke guys, kita di sini bakal merangkum isi podcast kita tadi nggak sih, Zafar? Ya dong. Boleh dong dari Zafar dulu mungkin ya. Oke, jadi teman-teman, modal kerja itu adalah kata sedikit begitu. 1, 2, 3. Modal kerja itu adalah sumber daya yang kita pakai untuk menjaga agar operasional bisnis kita tetap berjalan. Sumber daya termasuk modal kerja adalah seperti uang, piutang dan persediaan yang pakai untuk mendorong hasil usaha. Nah, pengalaman modal kerja yang baik berarti tahu kapan harus belanja, kapan harus menagih, dan bagaimana untuk menjaga arusnya tetap positif saat mau seperti mencampur keuangan pribadi di stok numpuk atau piutang yang biarkan menumpuk bisa bikin usaha cepat goyah, bahkan bisa berakhir usaha kalian yang berumur pendek seperti pasar Argenza. Bener banget nih, berarti modal kerja itu penting ya teman-teman, karena dalam bisnis itu supaya tetap berjalan dan juga profit nih. Jadi penting untuk disiplin dalam melakukan pengelolaan keuangan, seperti melakukan proyeksi arus kas, pengontrolan ke pengeluaran, dan juga membangun sistem penagihan yang juga rapi. Nah, diperlukan juga dalam modal kerja ini evaluasi, karena evaluasi ini merupakan kunci utama dalam modal kerja agar dapat terus bergerak dan gak macet di tengah jalan seperti traktor yang kehabisan solar. Dengan strategi ini, bisnis kita tuh dapat bertahan, berkembang, dan juga mengajak investor lebih banyak untuk melakukan invest ke dalam bisnis kita. Mungkin itu aja ya rangkuman yang dapat kita sampaikan. Thank you and see you next podcast.